Ciri-ciri orang manipulatif dan cara mengatasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan berinteraksi dengan berbagai tipe manusia. Ada yang jujur, terbuka, dan suportif. Namun, ada pula yang menyembunyikan niat tersembunyi di balik sikap ramah dan tutur kata yang manis. Orang-orang seperti ini disebut manipulatif. Mereka menggunakan berbagai taktik untuk mempengaruhi orang lain demi keuntungan pribadi, tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Manipulasi bukan hanya terjadi dalam hubungan asmara, tapi juga di lingkungan kerja, pertemanan, bahkan dalam keluarga. Mengetahui ciri-ciri orang manipulatif sangat penting agar kita tidak terjebak dalam permainan psikologis yang merugikan. Berikut ini adalah ciri-ciri umum orang manipulatif beserta cara mengatasinya. Ciri-ciri orang manipulatif. 1. Pandai memutarbalikkan fakta. Orang manipulatif sangat ahli dalam mengubah cerita sesuai kepentingan mereka. Mereka bisa membuatmu merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahanmu. Mereka kerap mengaburkan kebenaran atau menggunakan informasi setengah-setengah agar narasi tetap menguntungkan diri mereka. Contoh, kamu protes karena diperlakukan tidak adil, tapi si manipulatif justru sebaliknya menuduhmu tidak menghargai mereka. 2. Memainkan peran korban. Mereka sering menggambarkan diri sebagai orang yang tersakiti, meski kenyataannya mereka pelaku. Ini disebut victim playing, sebuah teknik manipulasi yang membuat orang lain merasa simpati atau bersalah, sehingga tunduk pada keinginannya. Contoh, ketika kamu menolak bantuannya, dia berkata, "Kamu seperti orang lain yang selalu meninggalkan aku." 3. Gaslighting. Gaslighting adalah teknik manipulasi psikologis di mana seseorang membuat orang lain meragukan kewarasannya. Pelaku bisa berkata bahwa kamu terlalu sensitif, berlebihan, atau salah ingat, padahal kamu benar. Contoh, kamu melihat mereka chatting mesra dengan orang lain, tapi mereka bilang kamu hanya halu dan cemburuan. 4. Memanfaatkan rasa bersalah. Orang manipulatif sangat pandai membuat kamu merasa bersalah, bahkan saat kamu tak melakukan kesalahan. Mereka akan terus mengungkit masa lalu atau kebaikan yang pernah mereka lakukan sebagai alat tawar. Contoh, aku kan pernah bantu kamu waktu susah, masa sekarang kamu nggak mau bantu aku sedikit aja? 5. Suka mengontrol secara halus. Manipulatif tidak selalu berarti galak atau kasar, justru seringkali mereka halus dan penuh perhatian. Tapi di balik semua itu, mereka sebenarnya sedang berusaha mengendalikan pilihan dan keputusanmu. Contoh, kamu bebas kok milih sendiri, tapi kalau kamu pilih itu, ya aku sedih sih, tapi ya terserah kamu aja. 6. Bermain dua wajah. Orang manipulatif bisa bersikap sangat baik di depanmu, tapi menusuk dari belakang. Mereka juga bisa memanipulasi orang lain agar berpihak pada mereka dan menjauhkanmu dari lingkungan sosial. Contoh, di depanmu mereka memuji, tapi di belakang menyebar cerita buruk tentangmu. 7. Tidak pernah salah. Mereka selalu punya alasan atas semua kesalahannya. Bila tak bisa membela diri, mereka akan menyalahkan orang lain atau situasi atau bahkan kamu. Contoh, aku ngomong kasar tadi karena kamu bikin aku emosi. Coba kalau kamu nggak nyolot, aku pasti lebih tenang. 8. Menggunakan silent treatment. Saat tidak mendapatkan keinginannya, orang manipulatif bisa memilih diam 1000 bahasa sebagai bentuk hukuman. Mereka tahu bahwa diam dapat menimbulkan kecemasan dan rasa bersalah dalam diri orang lain. 9. Mengumbar rahasia. Ketika kamu mulai tidak menurutinya, dia bisa menggunakan informasi pribadimu sebagai senjata. Apapun yang pernah kamu ceritakan secara jujur bisa dijadikan alat tekanan. 10. Bersikap manis di awal. Orang manipulatif seringkali tampil sangat menawan di awal perkenalan. Mereka bisa menjadi teman, pasangan, atau rekan kerja yang ideal. Tapi seiring waktu, mulai terlihat tanda-tanda manipulasi yang tersembunyi di balik pesona itu. Dampak berkepanjangan dari hubungan dengan orang manipulatif. Harga diri menurun, kamu mulai merasa tidak berharga atau selalu salah. Kebingungan identitas. Kamu bingung mana yang benar dan mana yang salah. Rasa bersalah terus-menerus.
meskipun kamu tidak tahu apa kesalahanmu. Kehilangan kendali atas hidup sendiri. Pilihan dan keputusan seolah ditentukan oleh orang lain. Isolasi sosial. Kamu menjauh dari orang lain karena dipengaruhi si manipulatif. Cara mengatasi orang manipulatif. 1. Kenali dan terima fakta. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kamu sedang berhadapan dengan orang manipulatif. Jangan menyangkal fakta atau berharap mereka akan berubah baik jika kamu cukup baik. Manipulasi adalah pola perilaku, bukan kesalahan 1-2 kali. 2. Tetapkan batasan yang tegas. Buatlah batasan yang jelas, katakan tidak dengan tegas dan tanpa rasa bersalah. Jangan biarkan mereka melampaui batas hanya karena kamu tidak enak hati. Contoh kalimat, aku tidak nyaman kalau kamu bicara seperti itu, tolong berhenti. 3. Jangan tergoda membela diri berlebihan. Orang manipulatif suka memancing emosi agar kamu hilang kendali. Tetap tenang dan jangan terpancing. Semakin kamu berusaha membela diri, semakin besar peluang mereka memutarbalikkan situasi. 4. Dokumentasikan bukti. Jika berada dalam hubungan kerja atau hukum, catat interaksi penting. Simpan pesan, email, atau rekaman sebagai perlindungan bila situasi memburuk. 5. Percayai intuisimu. Jika kamu merasa ada yang salah, kemungkinan besar memang ada yang tidak beres. Jangan abaikan suara hati yang memberi sinyal bahwa kamu sedang dimanipulasi. 6. Bangun jaringan dukungan. Bicaralah pada teman terpercaya, keluarga, atau profesional. Pandang luar akan membantumu melihat situasi dengan lebih objektif dan memberi kekuatan untuk bertindak. 7. Jangan takut kehilangan. Seringkali orang bertahan dalam hubungan manipulatif karena takut kehilangan. Padahal mempertahankan hubungan seperti itu bisa lebih merusak dibanding kehilangannya. Pilih kehilangan sementara daripada kehilangan jati diri. 8. Gunakan komunikasi asertif. Bersikaplah tegas, tapi tidak agresif. Gunakan kalimat saya untuk menyampaikan perasaan dan batasanmu tanpa menyudutkan pihak lain. Contoh, saya merasa tidak dihargai saat kamu mengabaikan pendapat saya. 9. Evaluasi ulang hubungan. Jika orang tersebut terus memanipulasi meski sudah diperingatkan, pertimbangkan untuk menjaga jarak atau bahkan memutuskan hubungan. Tidak semua hubungan layak dipertahankan, terutama jika itu merugikan kesehatan mentalmu. 10. Cari bantuan profesional. Jika kamu merasa terjebak atau trauma karena pengalaman dengan orang manipulatif, jangan ragu menemui psikolog atau konselor. Mereka bisa membantumu memulihkan diri dan membangun kembali kepercayaan diri. Penutup, orang manipulatif bisa hadir dalam berbagai bentuk, pasangan, teman, atasan, bahkan keluarga. Mereka menggunakan kelemahan emosional dan psikologis kita untuk keuntungan mereka sendiri. Tapi kabar baiknya, kamu bisa belajar mengenali tanda-tandanya dan membangun pertahanan yang kuat. Menetapkan batasan bukan berarti egois. Berkata tidak bukan berarti jahat. Melindungi dirimu dari manipulasi adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Jadilah pribadi yang sadar, berani, dan kuat dalam menghadapi relasi tidak sehat. Ingat, kamu berhak hidup dengan damai tanpa harus selalu merasa bersalah, takut, atau ragu terhadap nilai dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini jika menurutmu bermanfaat. Ketik di komentar, apa pengalamanmu?